Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengertian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan Pancasila sebagai sistem etika. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen Pelajaran Raharjo Firmansyah. Saya Kansa Khadijah Zahra. Saya Nela Julika. Saya Nida Nahdia. Saya Hanifah. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi pada dasarnya berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Ontologi juga disamakan dengan metafisika, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang berada di luar alam fisik. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Monopluralis berarti manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Monodualis berarti manusia adalah makhluk lahiriah sekaligus makhluk batiniah. Contoh konkret dari landasan ontologis Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang menggambarkan keragaman bangsa Indonesia yang tetap bersatu dalam semangat gotong royong. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit. Semboyan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik sebagai kekayaan bangsa yang tidak menghalangi persatuan nasional. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang epistemologi Pancasila. Apa sih epistemologi Pancasila? Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang ketiga adalah tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Nah, Pancasila juga itu sebagai sistem filsafat, pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Nah, ini berarti Pancasila itu telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Nah, dasar epistemologis Pancasila itu pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Nah, contoh konkret dari landasan epistemologis Pancasila yaitu nilai-nilai luhur
yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apa saja? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur ini merupakan hasil dari perenungan dan pengalaman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah. Nilai-nilai luhur ini juga merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya aksiologi. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios, yang artinya nilai dan manfaat, serta logos, yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, baik nilai moral, estetik, religius, maupun politik. Aksiologi meneliti sumber-sumber nilai, kriteria nilai, jenis-jenis nilai, dan hierarki nilai. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai atau teori nilai atau science of value. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur normativitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem nilai. Dasar aksiologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologis dan epistemologis Pancasila, yaitu hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta cara pandang dan cara berpikir bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Sebagai suatu paham aksiologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia harus sesuai dengan kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mencapai suatu tingkatan kebahagiaan yang mutlak dalam hidup manusia. Contoh konkret dari landasan aksiologis Pancasila adalah pembangunan nasional yang berkeadilan, yaitu suatu proses pembaharuan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan nasional yang berkeadilan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Pembangunan nasional yang berkeadilan juga merupakan wujud dari pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita ngebahas tentang Pancasila sebagai sistem etika, di sini saya akan menerangkan pengertian dari etika. Nah, pengertian dari etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan juga cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis yang mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan pengertian dari Pancasila. Nah, pengertian Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau senonoh. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar atau disebut Grundnorm yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran antar pelajar. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat, penyelenggaraan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia dilandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yang yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oke, selanjutnya ada esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Yang pertama, ada sila ketuhanan, mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandasan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan, memiliki prinsip acna humanus, tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi atau kebajikan dan kearifan. Ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau tujuan saja, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan atau disebut virtue ethics. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.